Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan tetap ada untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini, lewat kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada. Dan kita bisa merasakan ibadah, dan semua itu karena kebaikan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, biar Kau memberkati dalam ibadah kami, dengan ucapan syukur kami naikkan semua di dalam tangan kuasa-Mu, dan Kau tetap berkarya, memberkati kami semua, dan sidang jemaat-Mu juga akan diberkati, dan kami bisa merasakan kasih Allah nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Biar pada pagi hari ini, cinta Yesus selalu untuk kita untuk selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Bapa. Layakkanlah
besar Yesus. Dan kami percaya kuasa-Mu dulu sekarang, bahkan untuk selamanya tetap sama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan indah, Tuhan segalanya untuk kita, dan saya percaya kuasa dulu bahkan selamanya tetap sama. Haleluya. Amin. Kita pujikan dengan sukacita, dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa dan jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, masih berjuang bagimu dan biasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa dan jaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang bagiku dan biasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang bagimu dan biasa. Denganmu Tuhan, amin. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Segala perkara Tuhan bisa menanggung kita dan memberikan kemuliaan bagi kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita satu di dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Itulah pujian tadi menyatakan bahwa kami akan tetap setia kepada Engkau Tuhan lewat kuasa firman urapan Roh Kudus. Sehingga kesetiaan kami tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus sampai kami boleh Bapa bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk ada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kita tuh, tetapi Engkau terus akan menolong, memberi kesempatan kami untuk kami tetap ada di dalam ibadah. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, dan biarlah itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Mengundang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kita. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Engkau berhadirat di antara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan termasuk hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kalaupun masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, baik itu roh ngantuk, roh kurang percaya, roh menolak firman, semua hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kuasa darah Yesus menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga akan berhadirat di mana gereja-Mu yang juga secara online sedang melakukan ibadah. Engkau juga berhadirat di antara mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, silakan duduk kembali. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengikuti ibadah secara online ini. Ya, saudara boleh mendoakan juga supaya saat-saat nanti Tuhan memberi kesempatan kembali kepada kita untuk kita boleh ada dalam ibadah di gereja, tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Kita doakan ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kembali saya akan mengajak untuk melanjutkan tentang pemberitaan firman Tuhan yang sedang berlaku di dalam pengembalaan di tempat ini. Mulai dari akhir Maret sampai April, Mei, kita masuk bulan Juni. Nah, itulah saudara dikasih Tuhan yang perlu kita perhatikan, yaitu urut-urutan ini. Sebab ini yang akan membawa kita terus sampai nanti kita bisa masuk di dalam kerajaan surga kekal yang tentunya kita rindukan semua. Nah, kalau kita melihat saudara dikasih Tuhan, ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, baik itu oleh karena virus ini ataupun oleh karena hal-hal yang lain kita tidak tahu. Apalagi kita untuk sampai masuk dalam kerajaan surga kekal nanti, masuk kota Yerusalem yang baru, kita juga tidak tahu jalannya. Bahkan nanti untuk masuk dalam pesta kawin anak domba pun kita saat ini tidak tahu jalannya. Kalau kita tidak mau mengikuti gerak firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia bisa menyeberang Laut Merah. Dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Ya. Sebab mereka tidak tahu kemana jalannya itu. Kemana arahnya itu. Ya. Ternyata di bawah untuk berputar-putar. Ya. Yang seharusnya jaraknya begitu sangat
singkat. Dan setelah itu ya, sampai di Sungai Yordan untuk menyeberang ya, juga harus dipimpin ya, oleh tabut untuk bisa masuk sampai ke Kanaan. Untuk kita sekarang kita juga nggak tahu apa. Ya. Jalan ke depan ini untuk sampai kepada kekekalan itu apa, bagaimana kita tidak tahu. Kalau saat ini kita tidak mau dipimpin oleh tiang awan dan tiang api dan nanti dipimpin oleh tabut perjanjian. Nah, untuk itu saudara, mari ikuti dengan seksama ya, urutan-urutan ini supaya tidak tertinggal kita. Tahu satu-satu jalannya. Yang pasti nanti Tuhan akan bawa kita menuju ke tempat di mana Dia berada. Nah, kita kembali masih bicara tentang makan perjamuan suci. Ya, kita sudah mempelajari beberapa hal, ya, beberapa kali akan hal ini. Ya. Jadi dulu perjamuan Paskah terakhir dalam perjanjian lama, buat kita sekarang bentuknya perjamuan suci. Ya, di hari-hari ini. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, ya, perjamuan Paskah itu makan roti tidak beragi dan daging domba yang dipanggang. Sudah kita pelajari. Tetapi dalam perjanjian baru, perjamuan suci adalah makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Ya. Kegunaan ya, tubuh Kristus kita sudah mempelajari pada tanggal 7 Juni yang lalu. Dan juga kegunaan darah Yesus kita sudah mempelajari beberapa kali. Yang pertama, kegunaan darah Yesus adalah untuk pengampunan dosa. Dan juga untuk menebus atau melepaskan kita dari dosa. Itu sudah diterangkan tanggal 9 Juni. Nah, sebab upah dosa itu maut. Jadi darah Yesus dapat melepaskan kita dari maut atau dari kebinasaan. Sehingga kita mendapatkan hidup kekal bersama dengan Dia. Nah, pagi hari ini kembali kita akan mempelajari yaitu kegunaan dari darah Yesus. Dalam doa kemarin, hari Kamis ini sudah disinggung. Tapi mari kita akan lebih memperdalam lagi. Yaitu bahwa kegunaan ya, darah Yesus selanjutnya. Atau saya sebut yang ketiga lah. Ya, yang ketiga. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara dikasih Tuhan, bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, yaitu melepaskan kita dari dosa tadi, tapi juga menjadikan kita suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi saudara dikasih Tuhan, di sini kegunaan darah Yesus berikutnya yang ketiga ini melepaskan kita dari dosa sekaligus mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Imam dan raja adalah seorang yang suci tadi, yang memangku jabatan pelayanan atau orang yang beribadah melayani
kepada Tuhan. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kenapa kita harus menjadi imam-imam dan raja-raja? Karena nanti yang ada dalam kerajaan 1000 tahun damai, itu yang ada adalah imam-imam dan raja-raja. Untuk itu kita mau untuk menjadi imam-imam dan raja-raja saat kita di bumi. Sekarang ini. Jadi inilah satu kemurahan dari Tuhan bagi kita. Tuhan di sini ya, untuk menjadi imam-imam dan raja-raja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Imam itu adalah seorang yang suci dan memangku jabatan pelayanan atau seorang yang beribadah dan melayani Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi mari yang sudah menjadi imam-imam saat ini, saya katakan pagi hari ini merupakan hal yang perlu diperhatikan ya, oleh para imam-imam khususnya. Tapi juga sidang jemaat yang belum melayani, belum menjadi imam-imam. Nanti kita akan melihat hal-hal yang bagaimana untuk kita bisa menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, sekali lagi ya, kita sudah siap menjadi mempelainya. Tapi kalau kita sudah bersama dengan dia untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai, berarti kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, sekali lagi yang belum menerima jabatan atau pelayanan atau sebagai imam-imam dalam bentuk apapun juga pelayanan, ya, mari berdoa, ya, bergumul supaya kita bisa menjadi imam dan raja-raja. Imam dan raja bukan untuk orang yang pintar-pintar tok, bukan untuk orang-orang yang punya kedudukan tok, bukan punya orang-orang yang kaya tok, tidak. Tapi semua siapa yang mau, yang mempunyai persyaratan untuk menjadi imam itu. Tadi ya, imam seorang yang suci, memangku jabatan pelayanan dan beribadah melayani Tuhan. Jadi sangat tidak tepat kalau dikatakan seorang imam sudah melayani tetapi tidak ibadah dengan setia. Ibadahnya kalau melayani tok. Nah, ini kurang tepat. Untuk itu ya perlu diperbaiki. Dan kita tahu saudara dikasihi Tuhan. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ya, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya imam dan raja itu adalah umat Israel asli dan keturunannya secara daging. Itulah umat pilihan Tuhan. Tetapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2, 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi buat kita bangsa kafir ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Lewat kematian di atas kayu salib. Lewat kemurahan Tuhan. Lewat belas kasihan Tuhan. Lewat anugerah Tuhan. Kita bangsa kafir juga bisa menjadi imam dan raja. Inilah kemurahan Tuhan.
Sehingga kita bangsa kafir nanti menjadi imam dan raja, kita akan bisa masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebelum sampai kota Yerusalem yang baru. Kalau kita melihat di sini, ya, tidak ada alasan bagi kita bangsa kafir untuk menjadi imam dan raja. Siapapun kita bangsa kafir, tidak ada alasan untuk kita, ya, untuk tidak menjadi imam dan raja. Artinya, harga imamat kita, kalau kita bisa menjadi imam-imam dan raja-raja, ya, harga imamat kita itu seharga darah Yesus yang mahal, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Bagaimana dengan kita? Mari para imam-imam sudah merasakan bahwa di mana Tuhan sudah memberikan, ya, jabatan imam kepada kita dan raja atau imamat yang rajani. Itu harganya begitu sangat mahal. Tidak bisa dibeli, gak bisa ditukar dengan apapun juga. Hanya dengan darah Yesus yang mahal. Semoga ini bisa menyentuh hati kita imam-imam. Juga nanti sidang jemaat yang belum, ya, mendapat kemurahan, ya, jabatan imam. Berdoa bergumul. Ya. Kalau tidak mau menjadi imam dan raja, atau sudah jadi imam raja, tapi meninggalkan jabatan imam dan raja, ini berarti sama dengan menghina darah Yesus. Sama dengan menginjak-injak kemurahan Tuhan. Dan akan berakhir atau akibatnya pada penghukuman yang akan datang. Saudara mungkin mengatakan, aku tidak menghina darah Yesus, aku tidak menginjak-injak kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau menjadi imam, karena salah satunya dia darah Yesus untuk menjadikan kita imam. Dan yang sudah menjabat imam meninggalkan jabatan imam raja. Kita tidak sadar bahwa kita menghina darah Yesus. Atau menginjak-injak kemurahan Tuhan. Nah, maka itu pada pagi hari ini kita diingatkan kembali proses menjadi imam dan raja. Yang sudah menjadi imam, ya, periksa kembali. Ya, periksa kembali. Yang belum menjadi imam, belum mendapat kemurahan, dengarkan, doakan. Supaya juga bisa menjadi imam-imam dan raja-raja. Berarti saya katakan mutlak menjadi imam dan raja. Ya. Apa sih nanti tugasnya imam? Itu urusannya Tuhan. Tuhan yang akan memberi kepercayaan kepada saudara, apa yang saudara bisa lakukan sebagai imam. Jabatan apa yang saudara akan bisa terima. Sebab di dalam Yesus mati di atas ada 5 jabatan dia berikan. Tapi 5 jabatan ini terus berarti ada bawahnya. Ini hanya jabatan pokok. Ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ya. Itu 5 jabatan. Nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan. Sehingga kita tidak, apa sih mau dikerjakan, apa sih mau. Nanti Tuhan yang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ini proses menjadi imam yang pertama. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang memanggil
kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi proses menjadi imam yang pertama dipanggil. Dipanggil oleh Tuhan, yaitu dipanggil dari kegelapan dosa, dipanggil dari kehidupan dosa atau kegelapan dosa menuju terangnya yang ajaib. Ini sama dengan diselamatkan. Jadi kita untuk menjadi imam yang pertama harus diselamatkan dulu dari hukuman. Upah dosa itu maut, tadi ampuni, dicabut akarnya, baru bisa melayani. Ya. Kalau Petrus dalam khotbahnya, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 36 selanjutnya, nanti saudara baca, ya, bahwa Petrus berani untuk bersaksi, berani berkhotbah kepada orang-orang yang membuat Yesus menderita sampai di atas kayu salib. Ya. Jadi langkah-langkah keselamatan nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai ayat 40. Langkah-langkah diselamatkan yang pertama yaitu ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi langkah diselamatkan kita harus tahu pasti, tahu dengan pasti. Artinya kita percaya memiliki iman yang benar kepada Yesus lewat pendengar firman dalam urapan Roh Kudus. Salah satu buktinya orang yang sudah selamat, kehidupan orang yang selamat, suka mendengar firman Tuhan. Itu bukti, salah satu bukti orang selamat. Ya, suka, gemar, rindu mendengar firman. Baru yang kedua Petrus katakan bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan dan tidak mengulangi dosa. Dosa sudah dicabut seakar-akarnya. Baru lahir baru lewat baptisan air dan baptisan Roh Kudus sehingga bisa hidup dalam kebenaran. Ya, ini langkah diselamatkan, saudara dikasihi Tuhan. Ini proses pertama. Ya, harus diselamatkan lebih dahulu. Langkahnya tadi harus percaya iman kepada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, lahir baru. Lewat baptisan air, baptisan roh, sehingga hidup dalam kebenaran. Kalau sudah hidup dalam kebenaran, barulah kita bisa menjadi hamba kebenaran dan nanti menjadi senjata kebenaran. Sebab itu apa yang tidak benar, kalau tahu bahwa itu tidak benar, ya jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Sekarang proses kedua, ya, jadi proses pertama yaitu menjadi imam, diselamatkan dulu. Ya, dari penghukuman yang akan datang. Sudah selamat. Kemudian yang kedua, ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saya ulang kembali. Ya, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nah, jadi proses kedua dipilih oleh Tuhan. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di dalam Keluaran 28 ayat yang pertama. Ya, tadi yang dipanggil
diselamatkan banyak. Tapi dikatakan yaitu sedikit yang dipilih. Ya, kita lihat dalam Keluaran 28 ayat pertama. Keluaran 28 ayat pertama. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Jadi kalau kita melihat di sini, suku Israel itu ada 12. Ya, dari 12 suku Israel yang dipanggil hanya satu suku. Kemudian dari satu suku yang dipilih hanya Harun dan anak-anaknya. Jadi saudara, ini pemilihan ini ketat. Dari 12 suku Israel yang dipanggil hanya satu suku. Dari satu suku itu yang dipanggil yaitu Harun dan anak-anaknya. Jadi kalau kita bisa menjadi imam dan raja itu, ini membutuhkan seleksi yang ketat. Ya. Gak sembarangan, membutuhkan seleksi yang ketat ini. Ya. Jadi kalau kita sudah diberi kemurahan oleh Tuhan, ya, menjadi imam-imam dan raja-raja, ya, lewat darah Yesus. Tapi juga ada seleksi yang ketat. Jadi tidak sembarangan. Ya. Keluaran 29 ayat yang pertama. Keluaran 29 ayat yang pertama. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi tadi sudah dipanggil, sudah dipilih dengan ketat. Ya. Setelah dipilih, ya, kemudian dikuduskan. Yang dipilih Harun dan anaknya harus dikuduskan. Jadi dipilih itu sama dengan dikuduskan. Artinya dipilih untuk disucikan. Ya. Dipilih untuk disucikan. Ya. Saudara ke pasar membeli buah, milih mana yang bisa ya, dibeli yang bagus ini. Ya. Nah, jadi ya, dipilih, ya, setelah dipilih Harun dikuduskan ya, atau disucikan. Di mana kita disucikan? Ya kita sudah tahu, kita sudah belajar berulang kali. Kita disucikan di dalam ruang suci, dalam tabernakel. Secara rohani itu kandang pengembalaan secara rohani. Lewat praktiknya tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jadi mari imam-imam yang sudah dipilih, yang sudah menjadi memiliki jabatan imam-imam itu. Ya, jangan kemudian ya, tidak mau disucikan, tidak mau berada di dalam kandang pengembalaan rohani, tidak mau berada dalam ruang suci secara tabernakel untuk disucikan. Saat dipanggil tadi, kalau dalam tabernakel masih di halaman tabernakel. Tetapi kemudian dipilih, ya saudara dikasih Tuhan dalam pengembalaan. Sehingga tubuh, jiwa, dan roh disucikan. Disucikan oleh alat Tritunggal. Supaya apa? Supaya minyak urapan Allahnya ada di dalam kehidupan kita. Kembali baca Imamat 21 ayat 12. Imamat 21 ayat 12 mengingatkan kembali
Ya, ini imam-imam, perhatikan. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikuduskan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi kalau kita imam-imam harus tekun untuk disucikan. Kalau kita disucikan, maka ada minyak urapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita melayani dengan minyak urapan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan keinginan daging semata. Inilah yang membedakan pelayanan kita dan orang dunia. Ya, pelayanan kita harus ada minyak urapan Roh Kudus. Di mana tekun dalam 3 macam ibadah untuk disucikan. Ya. Jadi kalau kita ada urapan Roh Kudus, ada minyak urapan Roh Kudus, sehingga pelayanan kita ada nilai rohaninya. Bukan dilihat dari kesibukannya saja, tapi ada nilai rohaninya. Ya, sehingga bisa memuaskan Tuhan. Ya. Waktu Tuhan berjalan dia lapar melihat dari jauh pohon ara, lebat daunnya. Wah ini dia, pasti ada buahnya. Ya. Tetapi sampai di pohon itu tidak ada buahnya satupun. Sehingga dikutuk dan kering. Ini, ya. Jadi kalau ada minyak urapan Roh Kudus, berarti pelayanan kita bernilai secara rohani, ya, bisa memuaskan Tuhan, dan pelayanan kita menjadi tertib dan teratur. Roh Kudus itu punya tabiat atau karakter tertib. Jadi kalau semua kita pelayan-pelayan itu hidup disucikan, ada kuasa urapan Roh Kudus, maka bisa melayani dengan tertib. Ini bukti, salah satu bukti dari pelayan-pelayan yang ada dalam urapan Roh Kudus. Tertib dan teratur. Itu sama dengan tersusun rapi. Ya. Inilah ciri dari pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Harus tersusun dengan rapi. Dan kemudian kalau ada minyak urapan Roh Kudus, pelayanan kita bergantung pada karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada kita. Maka itu jangan takut. Aku mau melayani apa? Nanti ada karunia dari Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita disucikan. Ya, supaya ada banyak urapan Roh Kudus. Yang kedua, ya, kita disucikan supaya Tuhan memberikan jabatan pelayanan. Sehingga kita bisa dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tadi di dalam Efesus 4 ya, ayat yang ke-11 ya, Tuhan memberikan 5 jabatan tadi. Ya. Untuk apa? 5 jabatan itu. 5 jabatan yang terus di bawahnya. Ya. Ada ya, jabatan-jabatan di bawah, 5 jabatan pokok. Ya. Untuk apa? Ya. Ayat yang ke-12, jabatan yang Tuhan berikan. Sekarang Efesus 4 ayat 12. Ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau
tidak berada dalam kandang pengembalaan, nanti pelayan kita menjadi kering. Ya, yang bisa mengalami kematian rohani. Ya. Kalau dalam Imamat 10 ayat 7 kembali, Imamat 10 ayat 7, ya, dikatakan janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Jadi kalau sudah berada dalam ruang suci, mau disucikan menjadi imam-imam, ya, ada urapan Roh Kudus. Kalau keluar dari pintu kemah, keluar dari ruangan suci dalam tabernakel, meninggalkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok dalam pengembalaan, akan kehilangan minyak urapan sehingga rohaninya akan kering. Sehingga mengakibatkan pada, ya, matinya pelayanan kita. Tidak bertumbuh tapi malah mati. Sehingga tidak pernah bisa sampai ke kota Yerusalem yang baru. Karena ya, tidak menjadi imam dan raja-raja, tidak berada dalam kerajaan 1000 tahun damai yang ada di sana, ada imam-imam dan raja-raja. Itu proses yang kedua. Sekarang proses yang ketiga, ya, proses yang ketiga, ya, kembali, ya, kembali. Ya, saya ajak baca kembali Imamat 12, Imamat 21:12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepala. Akulah Tuhan. Jadi proses ketiga, ya, kita dikhususkan oleh Tuhan. Sebab sekalipun sudah dipilih, sudah dipanggil tentunya, dan juga sudah dipilih, masih banyak yang gugur. Banyak imam-imam yang sudah dipilih gugur. Di sini perhatikan ini. Ya. Kalau di dalam Matius pasal 24. Matius 24 ayat 24 dan 25. Matius 24, 24 dan 25. Sebab Mesias palsu, nah, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga yang sudah dipilih. Ayat 25 perhatikan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kata-kata camkanlah itu sama dengan keseriusan dari Tuhan. Ya. Sehingga jangan sampai kita main-main di akhir zaman ini. Ikutilah setiap langkah-langkah gerak firman Tuhan yang terus akan menuntun kita. Karena kita tidak tahu jalan yang akan ditempuh sampai Yerusalem yang baru. Ya, kalau kita tidak mau mengikuti, kita akan tidak pernah sampai. Jadi Tuhan camkanlah. Ini satu hal yang Tuhan katakan dengan serius. Ya. Sebab itu kita harus sampai dikhususkan. Bukan sekedar dipanggil, bukan sekedar dipilih. Tapi mau disucikan. Ada minyak urapan sehingga kita dikhususkan oleh Tuhan. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17
ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yang bersama-sama dia juga akan menang. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi dikhususkan ini sama dengan setia dan berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan. Jadi kita harus dipanggil, dipilih, dan setia sampai akhir. Ini dikhususkan. Setia dan berkobar-kobar, ya, itu kita bagaikan biji mata Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga kita mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Setia dan berkobar-kobar. Ya, ada api kobaran. Mata Tuhan, ya, seperti api. Ya, jadi kalau kita setia dan berkobar-kobar, ya dikhususkan, kita menjadi biji mata Tuhan yang tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu gugat. Sehingga kita mendapat perlindungan khusus dari Tuhan. Amin. Perlindungan apapun yang sedang saat-saat ini kita hadapi, Tuhan melindungi sampai nanti. Ada perlindungan khusus dari Tuhan bagi orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil, dan setia. Dan berkobar-kobar ibadah pelayanan sampai akhir. Nah sekarang kita akan lihat apa tabiat imam. Ya, kalau sudah menjadi imam tentunya punya tabiat. Ya, apa tabiat imam? 1 Petrus. Ya, tabiat seorang imam. 1 Petrus 2, 6-8. 1 Petrus 2, 6-8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya, ya, tidak akan dipermalukan. Ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru yang telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi tabiat seorang imam itu percaya, yakin, punya iman dari mendengar firman Tuhan. Dan taat dengar-dengaran. Sehingga akan menghasilkan hikmat dan kuasa. Sehingga pelayanan yang kita lakukan itu akan berhasil sampai nanti kita menjadi imam-imam dan raja-raja untuk selama-lamanya di Yerusalem yang baru. Ya. Sehingga kita tidak akan tersandung oleh apapun. Jadi kita menjadi imam-imam, ya, melayani dan beribadah kepada Tuhan di bumi ini terus nanti sampai di kota Yerusalem baru kita tetap menjadi imam-imam dan raja-raja ini. Ya. Ya. Kalau kita melihat dalam Wahyu 22, kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 5. Ya. Wahyu 22 ayat 3
dan 5. Ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya. Ini posisi sebagai imam. Beribadah. Sampai nanti di kota Yerusalem baru. Ya. Ya. Inilah posisi sebagai imam. Beribadah. Mulai di saat ini, di dunia ini, di mana sudah diberikan jabatan pelayan sebagai imam-imam. Apakah kita sudah menjadi raja, menjadi kemenangan, berkemenangan? Ini kita harus lakukan terus. Beribadah. Jadi seorang imam itu harus beribadah. Dalam ibadah-ibadah ditugaskan ada jadwal atau tidak. Seorang imam harus beribadah. Ini saudara dikasih Tuhan. Yang perlu digumuli. Jangan sampai kita lepas. Dan tinggalkan ini semua ini. Ya itu tadi. Ya, ayat 3. Mereka beribadah. Ini posisi sebagai imam. Yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah sebagai raja. Inilah posisi sebagai raja. Jadi ya, seorang imam, ya, posisi seorang imam beribadah dan menjadi raja-raja, memerintah sebagai raja. Saudara dikasih Tuhan, hikmat dan mujizat itu adalah kunci keberhasilan dari pelayanan Yesus. Di dalam Injil Matius 13 ayat 54. Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar dan orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Ya. Ini saudara, ya, mujizat itu kunci keberhasilan dari pelayanan Yesus. Ya. Ada hikmat dan kuasa. Ada mujizat-mujizat yang terjadi. Baik mujizat secara jasmani juga terlebih secara rohani. Itu tabiat imam. Sekarang apa tugas imam dan raja? Apa tugas imam dan raja? Yang pertama, tugas imam yang pertama. Ya. Tadi kembali 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas pertama, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini sama dengan bersaksi, ya, tentang perbuatan ajaib dari Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ini sama dengan menyinarkan sinar keubahan hidup. Ya.
perbuatan yang ajaib. Yaitu perbuatan tentang keubahan hidup oleh firman Tuhan. Ya, jadi kalau bersaksi, oh aku diberkati, aku dapat ini, dapat itu, ya tidak salah. Tetapi kesaksian yang berbobot, yaitu adalah tentang keubahan hidup. Oleh karena firman pengajaran yang didengar, ditaati, sehingga ada keubahan hidup. Mungkin tadinya keras hati, sekarang sudah melembut. Dan lain-lain sebagainya. Itu kesaksian oleh karena pertolongan firman pengajaran yang benar. Itulah hikmat. Ya, untuk itu saudara dikasihi Tuhan. Setiap pelayanan kita harus disertai dengan terang kesaksian untuk membawa orang dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Artinya diselamatkan dari dosa. Sebab itu sebagai imam-imam kita harus serius. Harus sungguh-sungguh. Oh bukan aku sekedar sudah menjadi imam. Harus sungguh-sungguh serius. Nomor satu perhatikan. Ibadah dan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Dan mau untuk taat dengar-dengaran. Kemudian tugas imam yang kedua tadi yaitu memberitakan perbuatan yang besar. Sekarang yang kedua 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi tugas imam yang kedua adalah mempersembahkan persembahan rohani. Ini sama dengan mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Bukan berkenan kepada Allah. Artinya kita melayani Tuhan seperti memberi makan Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Yaitu melayani dengan taat dan setia. Itu merupakan satu pelayan yang memuaskan Tuhan. Yaitu melayani dengan taat dan setia. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 4, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Dia siapa? Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus diutus ke dunia ini. Dia bekerja sampai selesai. Mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga naik ke surga. Jadi kalau kita memuaskan Tuhan, Tuhan juga pasti memuaskan kita. Amin. Jadi inilah tugas imam dan raja. Yang kedua, harus memuaskan Tuhan, yaitu melayani dengan taat dan setia. Sekarang yang ketiga, tugas imam yang ketiga, kembali 1 Petrus 2 ayat yang kelima, 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
inilah tugas yang ketiga dari imam. Harus aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yaitu mulai dari dalam nikah, ya, dalam penggembalaan tubuh yang lebih besar, sampai nanti tubuh Kristus, ya, antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna ini. Ya, jadi mari tugas imam dan raja yaitu kita memberitakan perbuatan yang besar. Artinya bersaksi tentang perbuatan ajaib dari Tuhan yang sudah, ya, menolong kita. Yang kemudian yang kedua yaitu bisa melayani dengan taat dan setia, memuaskan hatinya Tuhan. Tuhan akan memuaskan kita juga. Dan yang ketiga itu aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu. Ya, sekarang supaya kita ingat yang sudah menjadi imam, yang belum menjadi imam, perhatikan dan bergumul. Sekarang dasar pengangkatan imam. Dasar pengangkatan imam itu hanyalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Terutama bagi kita bangsa kafir yang seharusnya tidak layak, tidak bisa untuk beribadah melayani Tuhan. Hanya bangsa Israel asli. Tapi lewat darah Yesus, ya, kita mendapat kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya, dari sinilah hidup kita, yaitu dari kemurahan dan belas kasihan Tuhan semata. Ya, di tengah-tengah kehidupan saat ini menghadapi pandemi, ya, COVID-19 ini, hanya kemurahan dan belas kasihan Tuhan saja. Lalu kita masih dipelihara oleh Tuhan. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Memang kita tidak bisa seperti waktu masih zaman aman. Harus ikut berubah, menyesuaikan dengan situasi yang ada. Yang biasanya suka jalan-jalan, senang shopping dan sebagainya. Sekarang berubah, tidak. Harus ada, ya, tinggal di rumah. Tapi tetap bisa ada hubungan dengan Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ingat, kita hanya kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan, ya, apa hasilnya? Ya, kalau kita hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan, pasti ada hasilnya. Yang pertama, hasil pertama, kalau kita hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan, yaitu Matius 14:19. Matius 14:19. Ayat 14 dulu. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi kalau kita memuaskan Tuhan, kita hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan. Itulah yang kita hadapi saat sekarang. Tuhan tergerak hatinya. Ada belas kasihan. Dan menyembuhkan mereka yang sakit. Ini mari perhatikan. Ya. Dan ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Ini hasil pertama
Kalau hidup kita ada dalam tangan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Ya, tangan belas kasihan kemurahan mampu memelihara kita di tengah-tengah kesulitan dunia dan dari segala kemustahilan. Pada saat itu dilakukan oleh Yesus, di mana ada 5 orang laki-laki saja yang datang mengikuti ya di sana. Ya. Belum yang perempuan dan anak-anak. Tetapi di saat itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Ya, untuk 5.000 orang itu. Ya. Jadi saudara, tadi Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Imam besar kita, imam besar yang berbelas kasihan. Ya, sehingga kalau kita ya, sungguh-sungguh memuaskan Tuhan, taat dan setia, maka ya, Tuhan mampu menyembuhkan kita, ya, memberi kesehatan kepada kita juga, memelihara kita. Di tengah kesulitan dunia saat-saat ini, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara artinya kita tetap bisa diberi kesempatan hidup dan kebutuhan-kebutuhan sehari Tuhan juga akan nyatakan. Ya, ini merupakan pemeliharaan Tuhan di tengah kesulitan dunia dengan segala kemustahilannya. Bayangkan 5 ketul roti, 2 ikan bisa mengcover untuk 5.000 orang laki-laki saja dan masih lebih 12 bakul. Ini ya, satu hal yang mustahil. Demikian juga kita jangan takut di saat ini, jangan bersungut-sungut, ya, tapi mari kita mau hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dan hasil yang kedua tadi, ya, hasil yang kedua yaitu tangan belas kasihan Tuhan mampu menyembuhkan kita. Menyembuhkan itu ada kaitan dengan kesehatan kita ini. Ya, tadi ayat 14. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, jadi hasil tangan belas kasihan kemurahan Tuhan yang kedua yaitu mampu menyembuhkan kita. Atau memberi kesehatan kepada kita yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Amin. Kita terus diberikan kesehatan kepada kita oleh Tuhan. Ini. Mari biar kita bisa hidup dalam tangan belas kasihan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga Lukas 7. Yang ketiga Lukas 7 ayat 13 sampai 15. Lukas 7 13 sampai 15. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ini hasil yang ketiga. Mari saya undang para pelayan datang ke depan. Ya, jadi saudara dikasihi Tuhan, ya, anak ini sembuh. Ya, jadi hasil ketiga, tangan belas kasihan Tuhan kemudian mampu mengadakan mujizat. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil dan memberikan masa depan yang indah. Secara rohani kita mengalami keubatan hidup, yaitu dari maut
karena upah dosa itu maut, menjadi hidup yang kekal. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi keubahan hidup itu dimulai ya, dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada yaitu kebencian, ya, tidak ada dosa atau maut. Sehingga nanti kalau Tuhan datang kembali, kita diubahkan jadi sama mulia dengan Dia. Sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua di awan-awan permai. Mari sekarang kita ke depan, kita belum tahu jalan yang di depan. Tapi Tuhan menunjukkan ya, jalan. Lihat tiang awan, tiang api. Yaitu lewat firman pengajaran yang benar. Kita ikuti, kita ikuti. Terus ya nanti kita akan bisa sampai ke tempat yang dituju. Kalau sekarang kita nggak tahu, kita tidak mau untuk mengikuti arahan-arahan itu, kita tidak pernah akan bisa sampai nanti ke kota Yerusalem yang baru. Untuk itu di hari-hari ini, kenapa firman Tuhan itu Tuhan nyatakan bagi kita dalam pengembalian supaya berurut, supaya kita tahu ya langkah-langkah ini kita ikutin. Nanti saatnya kita akan sampai. Ya, seperti bangsa Israel tadi saya katakan keluar dari tanah Mesir. Ya, seberang ya, Laut Merah terus dipimpin. Ya, nanti masuk dalam lewat sungai, menyeberang sungai Yordan. Ya, itu terus dipimpin. Tapi saat keluar dari tanah Mesir mereka nggak tahu. Ya, taunya ya nanti ke Kanaan. Tapi jalannya kemana nggak tahu. Kita juga saat ini. Untuk itu secara rohani mari. Ya, kita sungguh-sungguh perhatikan. Imam-imam perhatikan. Ya, ini bagaikan seperti penataran. Harus sungguh-sungguh. Yang belum mendapat kemurahan ya, berdoa. Saudara sudah tahu tadi. Apa-apa dasar menjadi imam. Ya, nanti akan diteruskan tentang imam-imam ini di PA nanti. Lebih jelas, lebih dalam lagi tentang imam-imam. Harus perhatikan. Tuhan memberkati kita. Jadikan aku bait sucimu yang kudus. Dibentuk betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan.
Allah derajatmu. Betapa aku bersyukur padamu atas kekuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku rupa doamu bagi keselamatan bangsamu. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memilih lewat kematian di atas kayu salib, memilih kami. Kami bersyukur. Haleluya. Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Kau telah memanggilku. Terima kasih. Engkau mati di atas kayu salib untuk memanggil setiap kita. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya, bersyukur padamu atas kekuatanmu. Ya mari Tuhan, tolong jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Oh, haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsamu. Haleluya. Syukur buat kemurahan, buat anugerah-Mu, buat belas kasihan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami
Sekalipun ini keras bagi kami Tuhan, tapi inilah satu kemurahan, satu anugerah bagi kami Tuhan, supaya kami Bapa di dalam surga menjadi kehidupan yang nanti saatnya bisa bersama Engkau di dalam kemuliaan. Kami boleh menjadi imam-imam dan raja-raja yang benar-benar boleh memuaskan hati-Mu Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan pada kami saat-saat ini yang mungkin Tuhan, kami masih belum sungguh-sungguh Tuhan di dalam ibadah pelayanan, masih belum setia dan taat dengar. Ampuni Tuhan. Untuk itu firman-Mu pada pagi hari menegur kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus akan mementeraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus akan memberikan hati yang lembut Tuhan. Untuk firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami ini Tuhan. Dalam tanah hati kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu saat ini kami menghadapi banyak hal Tuhan. Tetapi kami tetap berfokus kepada firman pengajaran yang benar. Yang sedang menuntun kami Tuhan ke arah jalan yang tepat. Karena kami tidak tahu jalan ke depan Tuhan, karena kami tidak pernah melalui jalan-jalan itu. Tapi mari firman-Mu terus akan menuntun kami bagaikan tiang awan dan tiang api, dan nanti bagaikan tabut perjanjian yang memimpin masuk di dalam Kanaan Samawi, yaitu kerajaan surga kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berilah sekali lagi kemurahan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya imam-imam Tuhan. Dan yang belum mendapat kemurahan jadi imam, mari Engkau juga akan tolong Tuhan. Lihat kepada mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan. Sehingga saatnya Engkau juga akan memberikan jabatan pelayanan itu kepada mereka. Sehingga seluruh kami Tuhan boleh menjadi imam-imam yang raja-raja, yang setia, berkobar-kobar, taat sampai pada akhir. Sehingga kami akan bersama masuk kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Untuk kami boleh bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayan-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami semua juga Tuhan, supaya kami juga terus mendapat belas kasihan daripada Engkau, perhatian-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami Bapa benar-benar terlindungi dari segala pengaruh-pengaruh dosa, pengaruh-pengaruh iblis, bahkan juga dari sakit penyakit yang ada. Engkau yang mampu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengar dimanapun berada, Engkau juga akan memberi kepada sidang jemaat kekuatan Tuhan. Iman yang kuat dan teguh dan tetap mengucap syukur Tuhan. Sekalipun satu keadaan yang mustahil, tapi kalau kami tetap mengucap syukur dengan keberadaan yang ada, baik itu berkat-Mu, penyertaan pemeliharaan-Mu, maka kami benar-benar Tuhan akan terlindungi, mendapat pemeliharaan. Ya, seperti di mana Tuhan Yesus dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan hanya memecahkan dan mengucap syukur. Karena masih ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bisa memelihara 5.000 orang laki-laki saja. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, kami tetap mengucap syukur. Tuhan akan memelihara kita, melindungi kita. Bahkan kita menjadi perhatian Tuhan. Bagaikan biji mata Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dapat mengucap syukur. Berkati juga kehidupan nikah sidang jemaat-Mu dimanapun ya, mereka berada. Engkau memberkati buah nikah juga Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau juga mampu menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Ada kuasa kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi yang bekerja, Engkau tetap memberikan kesempatan mereka. Mereka boleh tetap bekerja, mungkin juga waktunya dipotong, juga honornya dipotong, tapi tetap mengucap syukur. Karena itu juga bentuk pemeliharaan daripada Engkau. Dan Engkau akan mencukupkan segalanya. Terima kasih Tuhan yang berusaha berdagang. Engkau juga akan memberikan kemurahan bagi mereka Tuhan. Sehingga semua boleh tetap berjalan sekalipun tidak sama seperti yang lalu. Tapi kami semua boleh lebih merasakan akan kuasa pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, perhatian daripada Engkau secara khusus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang berdoa Bapa di dalam surga untuk pemerintahan yang ada dari pusat sampai yang terbawah. Supaya mereka tetap bisa Bapa mendapatkan hikmat daripada Engkau untuk mengatur semua. Sehingga tidak ada penyebaran, penularan virus ini secara berkelanjutan, tetapi bisa diredam Tuhan. Sampai nanti titik nol semua boleh menjadi bebas dan aman. Demikian juga berdoa bagi Kota Mojokerto, Engkau juga tolong Tuhan supaya kami juga terbebas Tuhan daripada COVID-19. Ya, mungkin saat-saat ada, tetapi kami tahu, kami percaya Engkau akan tolong mereka dan menyembuhkan mereka Tuhan. Sehingga keadaan Mojokerto kembali dalam kondisi yang aman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu, berkati seluruh sidang jemaatmu dimanapun berada. Berkati pelayan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang sudah ambil perhatian, baik untuk persembahan syukur dan juga diakonia lewat ditransfer Tuhan. Demikian juga untuk perpuluhan yang sudah dikembalikan, membuktikan bahwa kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Biar damai sejahtera dan kasih karunia tetap dilimpahkan di tengah-tengah kita. Dan kami berdoa satu hati untuk ibadah-ibadah yang akan datang, baik PA dan doa dalam minggu ke depan ini. Dan juga berdoa Tuhan, kalau Engkau izinkan sesuai dengan aturan yang ada, untuk bisa kembali dalam ibadah-ibadah di gedung gereja, sekalipun harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang.